Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas mendalam nih, sebuah studi kasus transformasi yang, wah menarik banget. Dari buku Transformed, fokus kita kali ini ke bagian 7, kisah transformasi data site. Kita bakal gali bareng gimana sebuah perusahaan layanan keuangan yang, ya bisa dibilang udah mapan banget, tapi sangat dikendalikan tim penjualan, berhasil gitu ya, berubah jadi pemimpin industri. Keren karena inovasinya. Yang bikin cerita data set ini penting bukan cuma hasil akhirnya, tapi langkah-langkahnya itu loh. Gimana mereka bongkar budaya lama. Oke, kita bedah yuk. Sumber kita ini cerita mulai dari Merrill Corporation. Itu nama lama data set ya. Perusahaan ini dominansi di pasarnya, tapi tekanannya besar banget. Apalagi dari pemilik private equity. Nah, akar masalahnya itu budaya yang terlalu sales driven. Penjualan yang pegang kendali. Betul, teknologi itu kayak ya udah cuma pendukung aja gitu. Iya kan? Malah ada contoh, platform mereka versi ketujuh nih, dikembangin 6 tahun, biayanya lebih dari 6 juta dolar. Tapi, hasilnya pendapatannya kurang dari 30.000 dolar. Nah itu dia, parah kan? Dan ini tuh akar dari masalah yang lebih dalam. Budaya sales driven ini bikin lingkungan kerja jadi disempowerment. Tim lain kayak engineering itu nggak punya suara. Oh, jadi kayak cuma disuruh aja gitu ya? Persis, dianggap kayak tukang aja, banyak pakai outsourcing juga, keputusan semua dari atas. Mereka cuma dikasih daftar fitur, ya udah kerjain. Bahkan katanya nih, desain kantornya aja mendukung orang kerja sendiri-sendiri, terisolasi. Wah, kompleks ya masalahnya. Banget. Ditambah lagi mereka jadi nggak fokus karena kebanyakan akuisisi perusahaan lain, tapi nggak ada benang merahnya. Utangnya numpuk, terus jadi susah inovasi. Kalah sama pesaing baru kayak Workiva. Pokoknya posisi mereka rapuh banget deh. Oke, terus pasti ada titik baliknya dong ya? Gimana ceritanya mereka bisa mulai berubah? Nah, ini bagian serunya. Ada keputusan radikal buat transformasi. Dipimpin tim baru, ada Christian Idiodi, Thomas Friedel, sama Jeremiah Ivan. Mereka ini menerapkan prinsip namanya Product Operating Model. Product operating model, itu apa tuh? Intinya sih itu kerangka kerja dari Marty Cagan buat mastiin seluruh perusahaan fokus melayani pelanggan lewat teknologi. Nah, implementasinya itu mengubah 3 area penting banget. Pertama, cara mereka membangun. Ini vital. Oke, cara membangun. Maksudnya gimana tuh? Mereka replatforming besar-besaran. Jadi bangun ulang sistem teknologi inti mereka. Dari yang lama pindah ke arsitektur modern, microservices namanya, di cloud AWS. Oh, jadi kayak bongkar pasang sistem gitu ya, pakai teknologi baru. CI/CD, itu biar rilis software bisa lebih cepat dan aman. CI/CD. Oke. Ada cerita keren nih, ada bug keamanan kritis ketemu sama klien besar. Nah, tim engineering baru mereka ini bisa nemuin masalahnya, perbaiki, tes, terus rilis perbaikannya cuma dalam kurang dari 1 jam. Wow, kurang dari 1 jam. Gila, itu beda banget sama cerita platform gagal tadi ya. Iya kan? Itu bukti nyata perubahan kapabilitas mereka. Nah, area kedua yang diubah itu cara mereka menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah. Gimana tuh bedanya? Kalau dulu kan cuma ngerjain fitur yang diminta stakeholder, ya kayak sales atau manajemen. Nah, sekarang jadi tim produk yang empowered, diberdayakan. Tim product empowered. Maksudnya? Biasanya ada trio, product manager, designer, sama tech lead. Mereka nggak dikasih daftar fitur lagi, tapi dikasih, masalah buat dipecahkan. Masalah pelanggan atau masalah bisnis. Oh, jadi mereka yang cari solusi terbaiknya, bukan cuma ngerjain perintah. Tepat, tanggung jawab mereka cari solusi yang efektif, bernilai buat pelanggan, gampang dipakai, teknisnya mungkin, dan ya, nguntungin bisnis juga. Ini butuh keahlian baru kayak product discovery gitu. Proses buat paham masalah pelanggan dan uji coba solusi. Menarik, menarik. Terus, area ketiga apa? Area ketiga, cara mereka memutuskan masalah mana yang akan diselesaikan. Nah, ini buat ngatasin masalah fokus yang tadi itu. Ah, oke. Biar nggak kebanyakan arah ya. Iya, mereka bikin visi produk yang jelas. Strategi produknya juga berdasarkan insight. Maksudnya dari data, dari riset pelanggan, bukan cuma reaktif sama permintaan sales. Jadi lebih strategis gitu ya. Betul, artinya ya harus berani ambil keputusan sulit, termasuk jual beberapa bisnis yang nggak sejalan sama visi, biar bisa fokus ke peluang terbaik. Ini penting banget nih, soal gimana prioritas itu seharusnya ditentuin. Jadi, ini bukan cuma soal ganti teknologi aja ya,
tapi benar-benar rombak cara kerja, cara pikir di 3 area kunci tadi. Terus, hasilnya gimana buat data site? Hasilnya wah, luar biasa. Data site jadi pemimpin industri sekarang. Di teknologi buat M&A. Tahu kan, proses merger dan akuisisi? Iya, iya. Pendapatan mereka naik signifikan. Sumber kita bilang lebih dari 30% di tahun 2019 aja. Mereka fasilitasi ribuan transaksi M&A tiap tahun. Dan sekarang ya itu dikagumi karena inovasinya. Keren banget ya. Iya, jadi buat Anda nih yang dengerin, cerita ini nunjukin kalau transformasi mendalam itu bisa banget terjadi. Bahkan di perusahaan lama yang kaku. Asal, yaitu ada pemimpin yang pas dan kemauan buat ubah cara kerja secara fundamental di 3 dimensi tadi. Luar biasa sih ceritanya. Kisah data site ini benar-benar nunjukin ya, transformasi itu bukan cuma soal teknologi baru. Yang paling ngena buat saya itu gimana mereka sadar banget buat ubah siapa yang memutuskan apa yang dikerjain. Dari sales, jadi ke tim produk yang fokus ke pelanggan. Pelajaran penting banget nih dari sumber kita hari ini. Benar. Dan mungkin sebagai penutup ya, satu hal buat Anda renungkan. Di organisasi Anda atau mungkin organisasi yang Anda amati, coba pikirin, di mana sih letak pusat kekuatan sebenarnya? Apakah pusat kekuatan itu, entah itu sales, keuangan, atau siapapun, justru mendorong atau malah menghambat kemampuan buat benar-benar inovasi demi pelanggan? Nah, jawaban pertanyaan itu mungkin jadi kunci buat potensi transformasi di tempat Anda. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini.